Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi Bahasa Indonesia kelas 10 terkhusus untuk KD 310, yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Adapun yang akan kita bahas dalam membuat kesepakatan melalui negosiasi, di sini ada dua bagian. Yang pertama bagian A, pengajuan penawaran dan penutup dalam teks negosiasi. B, penjelasan pengajuan penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi. Jadi langsung aja ke bagian A, pengajuan penawaran dan penutup dalam negosiasi. Yang akan kita bahas di sini mulai dari pengertian teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, dan penyampaian pengajuan dalam penawaran dalam teks negosiasi. Oke, langsung saja ke pengertian negosiasi. Negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lainnya. Negosiasi dapat dibedakan menurut yang pertama situasinya. Menurut situasinya juga negosiasi ini dibagi dua. Yang pertama negosiasi formal, yaitu jenis negosiasi yang dapat terjadi dalam situasi formal, dan dalam negosiasi ini terdapat perjanjian yang disahkan secara hukum. Yang kedua, negosiasi informal, yaitu jenis negosiasi yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, atau dengan siapa saja. Kemudian negosiasi menurut untung ruginya dibagi 4, yaitu negosiasi kolaborasi. Dalam jenis negosiasi kolaborasi, seluruh pihak akan berupaya untuk mendapatkan kesepakatan dengan mengkolaborasi kepentingan masing-masing pihak. Yang kedua, negosiasi dominasi. Salah satu negosiator mendapatkan keuntungan yang besar dari kesepakatan, sedangkan pihak lawan mendapat keuntungan yang sedikit. Kemudian, negosiasi akomodasi. Negosiator akan memperoleh keuntungan yang sedikit, bahkan kerugian, sedangkan pihak lawan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan yang terakhir, negosiasi menghindari konflik. Dalam jenis negosiasi ini, seluruh pihak yang bernegosiasi menghindari konflik yang terjadi sehingga kedua belah pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan konflik. Oke, berikutnya ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. 4, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Selanjutnya, cara penyampaian pengajuan dan penawaran. Di sini ada 4 faktor ya. Yang pertama di sini adalah keterampilan berbicara. Di sini juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, berbicara efektif. Di sini juga dipengaruhi mulai dari mengawali pembicaraan,
Langsung ke isi pembicaraan, negosiator memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. Yang ketiga, prasyarat organis. Yang diperhatikan di sini dinamika bicara, ritme suara, dan diksi. Begitu juga dengan prasyarat bahasa, dinamika bicara, ritme suara, dan juga diksi. Kemudian masuk ke bagian B, penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Jadi di sini ada beberapa yang akan kita bahas, mulai dari trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh negosiator, cara menyampaikan pendapat dan komentar saat bernegosiasi, cara bersikap santun dalam negosiasi, cara menyampaikan pujian dalam negosiasi, faktor penentu keberhasilan negosiasi, dan pola penyajian teks negosiasi. Itu tadi konsep untuk bagian B. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi. Seorang negosiator ulung mempunyai trik atau siasat dalam melakukan negosiasi. Agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana, negosiator dapat melakukan tindakan sebagai berikut. A. Membuat suasana menjadi santai. B. Melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi. C. Berbicara dengan santun. D. Menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik. E. Mengambil kesimpulan secara tepat. Berikutnya, aspek-aspek yang perlu diperhatikan negosiator. Yang pertama, sikap, penampilan, cara bicara, wawasan, dan gaya bahasa. Kemudian di sini ada langkah menyampaikan pendapat dan komentar. Yang pertama, pendapat dan komentar disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. Yang kedua, pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. 3. Pendapat dan komentar menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana. 4. Pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif dan mudah dipahami. 5. Pendapat dan komentar menggunakan alasan logis dan objektif. 6. Pendapat dan komentar menggunakan bahasa santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. 7. Pendapat dan komentar disertai bukti atau fakta. 8. Menghindari tuturan yang mengandung ejekan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian, kesantunan dalam berorganisasi. Sopan santun merupakan perilaku penting dalam negosiasi. Sopan santun sangat diperlukan dalam memenangi negosiasi. Berikut beberapa perilaku santun dalam bernegosiasi. Yang pertama, sabar. 2. Tidak memperlihatkan rasa jemu. 3. Tidak bicara terus-menerus. 4. Tidak membicarakan diri sendiri. 5. Tidak membicarakan keburukan orang lain atau lawan negosiasi. 6. Tidak menggunakan bahasa daerah. 7. Fokus pada topik penting. 8. Tidak merasa diri paling benar. Kemudian, langkah menyampaikan pujian dalam negosiasi. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang senang dipuji. Seorang negosiator dapat melakukan pujian kepada lawan negosiasinya. Dalam memuji lawan negosiasi, negosiator menggunakan kata yang sopan. Kata yang sopan tersebut disertai dengan alasan memuji lawan negosiasi. Akan tetapi, terlalu sering memuji juga tidak baik dalam suatu negosiasi. Faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain. 3. Tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang keempat,
alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Dan yang terakhir, pola penyajian dalam teks negosiasi ada dua. Yang pertama, negosiasi lisan. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang dilakukan dalam ragam lisan. Negosiator berperan penting dalam melakukan negosiasi secara lisan. 2. Negosiasi tulis. Negosiasi tulis merupakan bentuk negosiasi dalam ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis digunakan untuk melengkapi negosiasi lisan secara formal. Negosiasi tulis berguna untuk mencapai persetujuan dengan jalan menggunakan ragam tulis, baik proposal maupun surat. Oke, sekian penjelasan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.